Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar anak-anak pagi hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Bapak harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Baik anak-anakku sekalian, pagi hari ini adalah pertemuan kita yang pertama. Ibarat pepatah mengatakan, jika tak kenal maka tak sayang. Ya, jadi sebelum kita mulai, perkenalkanlah, nama saya Hendro Kusuma STHI, biasa dipanggil Pak Hendro. Di MTS Negeri 2 Sleman saya untuk kelas 7, khususnya kelas 7A, B, dan C itu mengajar mata pelajaran SKI. Untuk kelas 8 atau kelas 9 Bapak juga mengampu mata pelajaran yang berbeda. Ada mata pelajaran fikih namanya, ya. Kalau di kelas 7 untuk mata pelajaran fikih itu Bapak mengampu di kelas 7D dan 7E. Ya, untuk 7A, B, C Bapak mengampu mata pelajaran SKI. Itu nama Bapak, ya. Secara singkat perkenalan kita. Baik anak-anakku sekalian, pada hari ini, hari yang pertama kalian masuk ke mengikuti pelajaran di MTS Negeri 2 Sleman, ya. Bapak ucapkan selamat datang, selamat bergabung dengan MTS Negeri 2 Sleman. Semoga kalian bisa belajar nantinya di MTS Negeri 2 Sleman dengan baik, sehingga kalian bisa menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, sukses di masa yang datang. Amin. Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, tentu bagi kalian yang berasal dari MI sudah tidak asing dengan mata pelajaran Bapak, Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI. Tetapi bagi kalian yang dari SD swasta, SD Muhammadiyah misalkan, itu di SD Muhammadiyah biasa pelajaran Bapak itu dikenal dengan nama tarikh. Sedangkan untuk di SD negeri atau SD swasta lainnya yang tidak, yang nasional, ada mata pelajaran PAI. Di sana ada sejarah juga, sejarah tentang Islam. Jadi sedikit banyak, paling tidak kalian sudah tahu gambarannya seperti apa. Ya, yang jelas tentang sejarah Islam itu seperti apa sih, seperti itu. Oke, baik, Bapak lanjutkan. Ya, untuk topik yang pertama itu kita membahas tentang misi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmatan lil alamin dan penyempurna akhlak. Apa itu rahmatan lil alamin? Rahmatan lil alamin berarti rahmat bagi seluruh alam semesta. Tidak hanya bumi, tapi seluruh alam semesta. Ada planet, misalkan Mars dalam tata surya kita, planet Venus, ya, dalam tata surya galaksi Bima Sakti kita, atau bahkan dalam planet-planet yang lain yang di luar sistem galaksi kita, ya, di luar sistem galaksi kita. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu rahmat, sebagai rahmat, bukan hanya untuk bumi tetapi untuk seluruh alam semesta, ya. Karena apa? Rasul adalah
sebagai Nabiullah yang terakhir, Nabi akhiru zaman, ya, Nabi yang terakhir, Khatamul Nabiin, Nabi yang terakhir. Kemudian ya, apa misi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmatan lil alamin? Misinya apa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Maka Nabi Muhammad juga menjadi rahmat bagi manusia, hewan, tumbuhan dan makhluk gaib. Semua, baik di bumi maupun di alam semesta yang lain. Ya. Berikutnya kita bahas bagaimana Nabi Muhammad itu sebagai rahmatan lil alamin untuk manusia. Nah, sebelum Nabi lahir, Jazirah Arab dulu sangat kacau balau, kacau semua, tidak ada yang benar, ya. Yang wanita dan anak perempuan sangat mengenaskan. Kalau ada anak perempuan yang lahir itu langsung dikubur. Kenapa begitu? Karena menurut tradisi bangsa Arab, anak perempuan itu dianggap aib, sehingga tidak layak untuk hidup. Maka berlomba-lomba dikubur. Masya Allah, astagfirullah. Itu na'udzubillah min zalik, ya. Karena apa? Itu bangsa mereka itu zaman jahil. Disebutnya zaman jahil. Kenapa? Jahil itu artinya bodoh, zaman kebodohan. Mereka tidak tahu. Mereka hanya terkungkung oleh budaya. Tidak ada pencerahan, tidak ada petunjuk. Buta mata hati mereka, ya. Jangankan anak-anak perempuan dan juga perempuan, wanita, fakir miskin pun halnya sama. Mereka ibarat sampah budak yang dibuang gitu saja. Astagfirullah, na'udzubillah min dzalik, ya. Para penguasa bangsa Arab zaman dulu hobinya itu foya-foya. Maka bagi kalian, ya, Bapak ingatkan, bagi kalian yang berfoya-foya saat ini, coba kita mulai berbenah diri. Jangan sampai bersikap seperti bangsa jahiliyah zaman dahulu. Para penguasa bangsa Arab jahil zaman dulu, mereka foya-foya, sukanya foya-foya, kemudian mencari kekuasaan dan berperang, mengambil hak milik orang lain. Itu yang menjadi kebiasaan adat istiadat bangsa Arab dulu. Hingga akhirnya turun Nabi Muhammad SAW, dihapus semua itu budaya Arab, dihapus semua budaya-budaya yang jahil. Kemudian Allah menurunkan wahyu melalui Al-Quran, sampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad berupa petunjuk bagaimana hidup yang benar, yang teratur, yang beradab, yang bukan bangsa jahil, yang memiliki peradaban. Anak-anakku sekalian, Nabi Muhammad selain bagi rahmatan lil alamin bagi manusia, juga rahmatan lil alamin bagi makhluk lain, yaitu hewan.
pada masa Islam belum datang atau pra-Islam, hewan itu sangat disia-siakan. Dulu manusia tidak pernah peduli dengan hewan, ya. Memang waktu itu masyarakat Arab banyak yang suka memelihara unta. Tapi unta itu cuma dimanfaatkan saja tenaganya dan dagingnya serta susunya, ya, untuk diminum, dimanfaatkan saja. Tidak pernah, kadang bahkan mereka unta itu nggak dikasih makan, kurus, kering, kerontang. Itu namanya menyiksa. Cuman dimanfaatkan untuk membawa barang dagangannya dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka zaman dulu banyak ditemui bangkai-bangkai unta itu tergeletak di tengah-tengah padang pasir. Kenapa demikian? Dibiarkan mati kelaparan. Astagfirullah, naudzubillah min zalik. Ya. Tapi setelah Rasulullah SAW datang ke bumi, hewan-hewan diperhatikan. Ya. Rasulullah mengajarkan manusia bagaimana menyayangi hewan, merawat hewan. Jangan hanya cuma dimanfaatkan saja, tapi juga disayangi, dirawat. Anak-anakku sekalian, kalau kalian lihat zaman sekarang ada kawan kalian atau orang lain yang kalian temui itu menyiksa binatang, ya, maka mereka tidak ada bedanya dengan masyarakat jahiliyah Arab zaman dahulu. Seseorang yang punya peradaban, beradab, maka hendaklah dia menyayangi, bersifat welas asih kepada binatang hewan. Jangan semena-mena, ya. Anak-anakku sekalian, begitu mulianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya memperhatikan manusia, hewan pun juga diperhatikan, disayangi, dirawat, penuh kasih sayang, lemah lembut. Itulah contoh suri tauladan atau uswah hasanah bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sudah selayaknya, sepatutnya kita sebagai umat Rasul untuk senantiasa bersolawat kepadanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian, Nabi Muhammad selain rahmatan lil alamin bagi manusia dan juga bagi hewan, Rasulullah juga rahmatan alamin bagi tumbuhan. Tumbuhan adalah juga makhluk Allah, memiliki banyak manfaat. Dari Islam sebelum datang hingga zaman ini. Dulu tumbuhan itu hanya dijadikan komoditi untuk bertani, diambil hasilnya. Tapi Rasulullah datang, Allah mengajarkan seluruh manusia untuk merawat tumbuhan, ya, merawat lingkungan agar bisa senantiasa lestari, ya. Tumbuhan itu juga makhluk Allah, perlu diberikan perawatan yang baik, diperlakukan yang baik.
Dan yang terakhir, anak-anakku sekalian, sebagai penutup, Nabi Muhammad rahmatan lil alamin juga bagi makhluk gaib. Ya. Sebagaimana kita tahu, dunia ini tidak hanya diisi atau dihuni oleh makhluk kasat mata secara kita, seperti kita, makhluk abstrak seperti kita, manusia, hewan, tumbuhan, tetapi juga ada makhluk-makhluk yang tidak kasat mata, alias gaib, tidak terlihat. Contohnya apa? Banyak. Ada Allah sendiri juga gaib. Nabi Muhammad, malaikat juga gaib. Apalagi gaib yang gaib? Jin, syaitan, iya, semua adalah makhluk-makhluk gaib. Mereka juga makhluk Allah. Maka kita sesama makhluk Allah harus saling menghormati. Jadi makhluk gaib itu juga sudah ada sebelum Islam datang. Dulu masyarakat jahiliyah tidak pernah menghargai hakikat keberadaan makhluk gaib. Contohnya, kencing di bawah pohon, Masya Allah, ya, itu pohon dikencingi, padahal pohon itu makhluk Allah, ya, itu juga makhluk tumbuhan, harusnya dirawat, ini dikencingi. Astagfirullah, Masya Allah. Akhlak jahiliyah masyarakat zaman dulu ya seperti itu. Astagfirullah. Padahal kadang pohon-pohon itu juga menjadi tempat tinggal bagi makhluk-makhluk gaib. Mereka tentunya terganggu. Coba kalian, misalkan rumah kalian dikencingi oleh orang, pasti kalian tidak terima, marah kalian. Bagaimana juga jin, setan, mereka yang punya rumah gaib, kita tidak lihat, kasat mata, nggak kelihatan. Contohnya yang bisa kalian kasat mata itu listrik. Kalian pernah lihat listrik? Nggak pernah. Lihat nggak? Kelihatan nggak di kabel itu listrik itu jalan? Tidak kan? Tetapi kalian pegang, kalian pegang, kalian nyetrum. Itu namanya gaib. Dirasakan bisa, tetapi tidak tampak oleh mata. Itu gaib, anak-anak. Kalian percaya kabel itu ada strumnya? Percaya. Itu namanya iman. Beriman, mengimani, meyakini. Wah, kabel itu ada listriknya. Berarti kalian harus iman, meyakini bahwa ada makhluk-makhluk gaib di sekitar kita. Mereka juga makhluk Allah, harus kita hormati. Jangan pernah semena-mena. Ada lagi kebiasaan buruk masyarakat Arab, yaitu ketika beristinja. Istinja ini bahasa Indonesianya buang air besar. Itu pakai tulang. Ya. Padahal kadang tulang itu juga menjadi kediaman atau rumah makhluk-makhluk gaib. Tapi begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke atas bumi ini, ke Jazirah Arab, dihapuskan itu semua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan budi pekerti yang baik, santun, ya, terhadap sesama makhluk Allah. Tidak ada saling menyakiti, ya, hormat menghormati, saling menyayangi, saling merawat, menjaga.
Itulah hakikat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah ke atas bumi sebagai rahmatan lil alamin. Rahmat, sebagai rahmat bagi semua alam. Anak-anakku sekalian, apa yang sudah Bapak sampaikan itu mudah-mudahan kalian bisa mencernanya, bisa memahami bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang sosok yang luar biasa. Kata Allah, innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maka perbedaan antara umat Islam dengan umat non-muslim adalah akhlaknya, tingkah lakunya. Maka kalau kalian mengaku sebagai umat Islam, muslim sejati, muslim, seorang muslim, maka sudah hendaknya kalian itu bersikap baik, ya, akhlak kalian dijaga, akhlak yang baik, menyayangi. Itulah gambaran seorang muslim. Oleh karenanya, akhirul kalam pada pertemuan pertama ini mudah-mudahan kalian semua bisa mengambil hikmahnya. Kemudian untuk pertemuan berikutnya insya Allah akan kita lanjutkan minggu depan. Dari Bapak akhiri apabila ada salah kata dan khilaf. Tetap semangat meskipun kalian dari rumah belajar, tetapi kalian Bapak harap tetap sehat sehingga tetap semangat untuk mencari ilmu, menuntut ilmu, ya, karena menuntut ilmu itu wajib. Oke, itu dulu. Terima kasih atas perhatian anak-anakku sekalian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.